Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Fokus Belajar. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-18 dan khusus hari ini kita akan membahas tentang soal TIU, khususnya materi tentang perbandingan kuantitatif dan perbandingan senilai atau terbalik. Rangkuman dari soal-soal yang kita bahas ini, teman-teman, adalah dari RCPNS dari 2023, 2021, 2029 yang terakhir kemarin ini. Jadi mudah-mudahan dari pembahasan hari ini teman-teman bisa dijadikan referensi dan lebih memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan soal di penerimaan CPNS 2024 ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Dalam tabel A 10 dikurang 4 ditambah 5 per 6, kemudian kolom B 2 kali 2 ditambah seperempat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan data yang tersebut di atas? A lebih kecil daripada B, kemudian B, A sama dengan B, C, A lebih besar dari B, D, 3A lebih kecil dari B, E, 2A lebih besar dari 3B. Oke, kita teman-teman, untuk menjawab soal ini, mau tidak mau kita harus cari berapa nilai A dan B, kemudian kita bandingkan antara nilai A ini berapa dan B. Nah, cara ringkasnya teman-teman adalah seperti ini. A, ya, 10 dikurang 4 ditambah 5 per 6. Sama dengan 10 kurang 4 itu 6 ditambah 5 per 6. Kita tambahkan 6 tambah 5 per 6 itu adalah 6, 5 per 6. Ya, kita sudah dapat hasilnya. A itu 5 per 6. Kemudian kita masuk di B. Berapa nilainya kira-kira ini? 2 dikali 2 ditambah seperempat. Itu hasilnya adalah 4 ditambah seperempat. Kita tambahkan 4 ditambah seperempat itu adalah 4 seperempat. Nah, ini nilainya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bisa bandingkan bahwa yang lebih besar itu adalah A. Berarti di sini itu A lebih besar dari B. Kalau begitu teman-teman, jawabannya benar itu ada di C. A lebih besar daripada B. Ini cukup ringkas teman-teman. Cukup tahu di sini cara penjumlahannya di sini, kemudian kita cari jawabannya di B, baru kita bandingkan seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Dalam kotak, Taman Bunga Mekarsari memiliki panjang 14 meter dan lebar 9 meter. Kemudian nilai X ini adalah 125 meter bujur sangkar. Manakah hubungan yang benar antara kedua kuantitas tersebut berdasarkan data di atas? A. Luas taman lebih besar dari 2x. Kemudian B. Luas taman sama dengan 3x. C. Luas taman lebih kecil dari X. Kemudian D. Luas taman sama dengan X. E. Luas taman lebih besar dari X. Oke. Untuk mencari mana yang benar ini teman-teman adalah mau tidak mau kita harus cari di kolom A ini. Kemudian X kan dapat yang sudah ditentukan nilainya 125 meter bujur sangkar. Di sini kan berarti dia persegi panjang ini teman-teman. Panjangnya 14 meter dan lebar 9 meter. Berarti luas taman ini, ya, luas taman itu sama dengan 14 dikali 9. Ini hasilnya adalah 9 kali 4, 36. Ditambah dengan 9 kali 1 adalah 126 meter bujur sangkar. Itu luas taman. Nah, kemudian X ini nilainya berapa tadi? Ini 125 meter bujur sangkar. Ini sekarang kita sudah bandingkan ini, mana lebih besar dan mana lebih kecil. Berarti luas taman ini lebih besar dari X ini, teman-teman. Kalau begitu, di antara pilihan jawaban yang ada ini, yang benar itu adalah di E. Luas taman lebih besar dari X.
Kira-kira seperti ini. Cukup ringkas ya teman-teman ya. Soalnya yang keluar pun akan seperti ini juga, tidak terlalu banyak memutarbalikan data sehingga teman-teman yang bukan jurusan matematika lebih gampang juga menyelesaikan. Begitulah caranya kira-kira untuk begitulah mungkin caranya atau soal-soal yang dikeluarkan untuk CPNS tidak terlalu rumit bagi orang yang sudah mengetahui caranya. Jadi teman-teman sekalian perlu lebih banyak latihannya untuk atau mengerjakan soal-soal yang ada. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga, teman-teman. Halo teman-teman, mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS di 2024 ini, itu tidak hanya cukup Anda belajar melalui YouTube dan seyogyanya teman-teman bisa belajar melalui tryout. Salah satunya ini adalah tryout yang disediakan oleh Sobat CPNS. Di sini terlalu banyak paket di sini Anda bisa beli. Ada paket premium, paket platinum, dan paket kedinasan. Ini harganya cukup bervariasi, ada yang 99.000, Rp175.000 per tahun untuk platinum dan Rp99.000 untuk paket kedinasan. Setiap paket ini itu disediakan 15 paket teman-teman. Ada penjelasannya, terus ada video pembahasan tryout-nya. Anda bisa lihat di situ statistik nilai dan skornya teman-teman. Akun Anda itu berlaku selama 1 tahun. Ini bisa diulang-ulangi. Oke, teman-teman, tunggu apa lagi? Silakan Anda mendaftar melalui link yang saya sudah siapkan di deskripsi video. Sebuah GPS memperkirakan dengan kecepatan 90 meter per jam, sebuah mobil akan mampu menempuh kota A ke kota B itu selama 15 jam. Jika Sari pergi dari kota A ke kota B itu dalam waktu 10 jam, berapa kecepatan mobil Sari saat berkendara? A. 125 km per jam, B. 130 km per jam, C. 135 km per jam, D. 140 km per jam, dan E. 145 km per jam. Cara kerjanya teman-teman yang ringkas itu kita cari data yang diketahui aja dulu. Ini kan 90 ribu meter per jam. Ini satuan jam, dia biasanya berpasangan dengan kilometer ya. Ini jawabannya juga kilometer per jam. Berarti ini 90.000 meter per jam ini teman-teman kita jadikan kilometer per jam. Ini sama artinya dengan 90 kilometer per jam. Ya, karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ya. Nah, sekarang kita sudah ketahui ini teman-teman. Artinya adalah bahwa 90 km per jam ini ya itu mampu ditempuh dalam waktu 15 jam. Nah, kira-kira seperti logikanya ya. Kemudian Sari pergi dari kota A ke kota B. Ini berapa kecepatan mobilnya kira-kiranya Sari kalau dia tempuh 10 jam? Ya, berapa kira-kira? B sama dengan berapa jam? Nah, logikanya teman-teman adalah ini waktu yang dia tempuh ini berkurang. Kalau dia waktu tempuhnya berkurang, ya berarti dia harus tambah kecepatannya ini Sari supaya bisa sampai dalam waktu 10 jam dari kota A ke kota B ini. Nah, ini teman-teman kalau logikanya seperti ini kurang kemudian di sini positif. Tambah ya. Ini kalau seperti ini datanya, maka dia termasuk perbandingan terbalik. Nah, kalau dia perbandingan terbalik, itu cara kerjanya kita harus kali lurus. Nah, ini rumusnya teman-teman. Terbalik, dia harus dikali lurus. Nah, sekarang kita kerja. Kalau kita kali lurus itu, di sini, artinya ini 10 dikali berapa itu sama dengan 90 km per jam dikali dengan 15 jam ya. Oke, kita sederhanakan aja ini 10 dengan 90 ini kan hasilnya 9 ya. Nah, 9 dikali 15. 9 dikali 15 itu adalah 9 kali 5 45, 94, 9 kali 1 9 tambah 4 13. Berarti kecepatannya adalah 135 km per jam.
Nah, kalau begitu teman-teman, jawaban yang benar itu ada di C, 135 km per jam. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, Ica memerlukan 7 lusin pensil warna untuk lomba mewarnai seharga Rp84.000. Berapa harga untuk 24 pensil warna tersebut? A. 24.000, B. 36.000, C. 40.000, D. 48.000, E. 52.000. Ini 7 lusin ya. Yang ditanyakan 24 pensil, berarti 7 lusin ini kita harus jadikan berapa pensil, berapa buah pensil dalam 7 lusin itu. Satu lusin itu sama dengan, satu lusin itu kan 12 buah ya. 12 buah. Berarti 7 lusin itu sama dengan 7 dikali 12 sama dengan 84 buah. Oke. Persamaannya kira-kira seperti ini. 84 buah itu harganya adalah 84.000. Ya, teman-teman ya. Sekarang yang ditanyakan adalah kalau 24 buah itu berapa harganya? Ini 24 buah, berapa harganya ini? Nah, kalau demikian adanya teman-teman, logikanya seperti ini dia. 84 dia berkurang ke 24 buah. Kemudian harganya 84.000. Berarti kalau dia berkurang ini logikanya dia harus kurang juga harganya. Ya. Kalau dia seperti ini teman-teman, dia masih termasuk perbandingan senilai. Kalau dia perbandingan senilai, berarti kita harus kali silang. Cara kerjanya itu adalah kali silang. Jadi teman-teman, kunci rumusnya mengerjakan soal-soal perbandingan terbalik atau senilai ini adalah tentukan dulu dia apakah positif atau negatif, ya, turun atau naik, atau dia senilai, begitu. Nah, baru kita lakukan pengerjaannya itu kayak apa dia, kali silang atau kali lurus. Nah, sekarang kan dia kali silang ini, berarti dia seperti ini lagi caranya. 84 ini, 84 dikali berapa? Sama dengan ini 24 dikali 84.000. Nah, sekarang kita sederhanakan teman-teman. Ini 84, kita sederhanakan sama ini. B itu sama dengan 24 dikali 1000. 1000 ya, ini sama ini. Hasilnya adalah Rp24.000. Kalau begitu, jawabannya benar itu teman-teman adalah 24.000. Ada di pilihan A. Cukup gampang ya teman-teman, soal-soalnya seperti ini cukup dipahami saja logikanya, kemudian tentukan apakah dia dikali silang atau dikali lurus. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman sekalian, untuk soal nomor 5 ini kita sama-sama kerja aja ya nih. Kita sama-sama belajar untuk mengikuti ujian CPNS ini. Jadi di sini bahwa yang diketahui adalah bahwa pabrik Polo ini mampu memproduksi 280 kemeja dalam waktu 4 jam. Jadi A ini, di kolom A ini banyaknya kemeja yang dihasilkan dalam waktu setengah jam. Kemudian B ini nilainya sudah ditentukan 30. Yang ditanyakan mana hubungan yang benar antara kolom A ini dengan B ini. Kemudian pilihannya adalah A itu lebih besar dari B, kemudian B itu A lebih kecil dari B, C A sama dengan B, D A sama dengan 2B, E 24 sama dengan B. Jadi teman-teman cara ringkasnya itu, ini kan tidak diketahui, ini kemejanya dalam waktu setengah jam. Ini kita teman-teman harus cari dulu, ini kan sudah diketahui datanya di atas ini. Tinggal yang ini dibawa. Tinggal yang ini dibawa teman-teman. Sudah itu dapat Anda teman-teman ini bisa bandingkan ini kan sudah diketahui, cari dulu ini, nah, bisa dijawab di sini. Oke teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.